Hujan deras yang mengguyur Buleleng, Bali selama sepekan ini mengakibatkan tanah longsor. Akibat longsor ini sebuah rumah milik warga di Dusun Tamblingan, Kecamatan Banjar, Buleleng hancur tertimpa material longsor. Cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini mengakibatkan terjadinya bencana di beberapa titik di Pulau Bali. Salah satunya tanah longsor di Dusun Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Buleleng pada Rabu petang. Akibatnya, sebuah rumah milik Nyoman Srida 70 tahun ini hancur tertimbun tanah longsoran. Longsornya senderan samping rumahnya yang di atas jalan raya ini mengakibatkan seluruh harta bendanya tertimbun material longsor. Peristiwa tanah longsor ini terjadi saat diguyur hujan lebat sejak pagi hari. Namun saat terjadi longsor rumahnya dalam keadaan kosong, ditinggal memotong rumput untuk ternaknya. Namun ketika pulang, Srida mendapati rumahnya sudah tertimbun material longsoran. Senderan jalan yang setinggi 6 meter dan lebar 10 meter ini longsor menimbun semua isi dalam rumah Srida. Akibat longsor ini, Nyoman Srida mengalami kerugian sebesar 30 juta rupiah. Terpaksa, Srida bersama sang istri Wayan Duduk mengungsi sementara di rumah anaknya yang tak jauh dari rumahnya. Sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore. Itu awalnya gimana? Kan hujan deras dulu, hujan deras. Setelah itu habis hujan deras baru dia jatuh. Takut, khawatir? Khawatir dah. Musim-musim hujan semua dah daerah sini khawatir. Karena ini kan medannya curam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Buleleng selain memberikan bantuan pada warga yang tertimpa tanah longsor tersebut juga menghimbau pada masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan Desa Tamblingan yang merupakan kawasan rawan longsor agar meninggalkan rumahnya dan mencari titik aman. Terjadinya tanah longsor yang berada di kawasan Tamblingan ini dikarenakan banyak perkebunan yang tidak ditanami dengan pohon yang mampu menahan tanah serta banyak lahan perkebunan yang gundul. Terkait dengan kejadian bencana tanah longsor yang sudah terjadi baik di Gigit, kemudian terjadi juga di Tamblingan yang menimpa rumah penduduk, yang terkait dengan tingkat kerugian itu kemarin juga sudah menganalisa berapa tingkat kerugiannya, itu kurang lebih 30 juta, sehingga untuk kegiatan pembangunan fisik ini sudah barang tentu kita akan ajukan nanti ke provinsi. Syukur-syukur nanti daerah dapat juga mengalahkan seperti 2017 sekarang. Longsoran juga terjadi di beberapa titik di ruas jalan Singaraja dan Pasar, tepatnya di Desa Gitgit. Sehingga sebagian jalan ditutupi material longsoran. Warga diharapkan tetap waspada saat melintasi jalur provinsi ini ketika terjadi hujan deras lantaran rawan tanah longsor. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.